Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah, dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Saya minta maaf karena merubah jadwal. Sabtu malam kemarin ada undangan rapat di Padukuhan, nah sehingga jadwal dirubah menjadi Ahad sore hari ini. Semoga tidak menjadikan banyak kesulitan bagi rekan-rekan yang selama ini telah bergabung di dalam forum. Dan semoga suara saya bisa terdengar dengan baik. Kalau nanti ada hal yang mengganggu, bisa disampaikan. Sore ini adalah materi kita yang terakhir, yaitu tentang kaidah usul fikih. Yang kita ambil 5 kaidah umum yang disebut al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. Kita ambil 5 kaidah. Sebenarnya nanti 5 kaidah itu diturunkan menjadi kaidah-kaidah lain yang cukup banyak. Tapi tentu saja waktu kita tidak cukup untuk membahas itu, maka kita bahas sore hari ini 5 kaidah dari al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru itu jamak dari amrun, al-amru, yaitu urusan, persoalan, ya, bimaqasidiha, ya, dari tergantung kepada qasada, maksudnya. Sehingga diartikan segala sesuatu itu tergantung kepada tujuannya. Segala sesuatu atau segala urusan, segala perkara itu tergantung kepada maksudnya, tergantung kepada tujuannya. Nah, ini adalah kaidah pertama yang kita pelajari pada sore hari ini. Al-umuru bimaqasidiha. Dalil dari kaidah ini adalah dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya adalah sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan dari apa yang diniatkannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Kita sering mendengar hadis ini, tetapi mungkin kita belum
membaca atau belum memahami, atau mungkin sudah sebagian memahami tentang hadis ini. Ada 2 poin yang perlu kita perhatikan dari hadis yang terpampang ini. Ya. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya. Kalimat ini maksudnya adalah al-manwi. Yang dimaksud al-manwi itu adalah amalan apa yang akan dilakukan. Jadi kan niat kita itu mau melakukan amalan apa, maksudnya gitu. Nah, semoga bisa dipahami. Ya, Anda makan, niatnya apa? Nah, gitu. Jadi niatnya makan itu adalah karena solidaritas pada teman, karena sudah jamnya makan, ya, karena ingin merasakan masakan itu. Nah, itu kan niatnya beda-beda. Amalannya sama, niatnya bisa berbeda. Gitu ya. Sedangkan yang kedua bunyinya wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu akan bergantung kepada niatnya. Nah, ini disebut dengan al-manwi lahu. Maksud dari al-manwi lahu itu kepada siapa amalan itu ditujukan. Anda makan itu karena Allah, ya, karena diperintah, karena orang lain, atau karena apa? Nah, ini kita berikan contoh-contoh supaya jelas, ya, bahwa niat itu terbagi menjadi 2, yaitu al-manwi, dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah al-manwi lahu. Dalilnya adalah wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita kasih contoh yang pertama, yaitu misalkan perjalanan dari Makkah menuju Madinah sejauh 450 km. Jadi ada orang yang melakukan perjalanan dari Makkah menuju Madinah sejauh 450 km. Jaraknya sama. Ya, kesulitannya bisa jadi juga sama. Ya. Kendaraannya ya kurang lebih sama kalau zaman dulu ya. Naik kuda, naik onta, atau jalan kaki. Ya, kalau zaman sekarang naik bis. Ya. Kemudian kita lihat niatnya. Pertama tadi adalah al-manwi, amaliyahnya. Ya. Amaliyahnya itu niat hijrahnya itu dia itu berjalan atau melakukan perjalanan 450 km itu mau apa? Mau hijrah, ya, atau mau berdagang, atau mau menengok saudara, atau melakukan rihlah. Nah, itu beda, ya kan? Jadi sama-sama berjalannya. Misalkan ada 4 orang dari Mekah berjalan bareng menuju Madinah. Yang satu niatnya hijrah, yang satu adalah berdagang, yang satunya menengok saudara, yang satunya rihlah. Dan semuanya boleh-boleh semua. Artinya semuanya sah, bisa jadi malah semuanya juga berpahala. Ya. Sedangkan yang kedua itu adalah al-manwi lahu. Ya. Al-manwi lahu itu ditujukan kepada siapa? Jadi saya berjalan ke Madinah. Ya, ini adalah hijrah. Hijrahnya ditujukan kepada Allah atau kepada perempuan yang mau dinikahi, ataukah jabatan, atau harta. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita itu al-manwi, niatnya hijrah, kemudian ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hijrah kita itu ya diterima. Ya. Al-manwinya benar, yaitu hijrah. Ya. Niatnya benar, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada sahabat yang al-manwi lahunya keliru.
karena dia mau menikahi seorang perempuan. Ya. Seorang perempuan mau dinikahi, maka dia berangkat hijrah. Perjalanan dari Mekah menuju Madinah sejauh 450 km. Ya, tujuannya alman wilahunya apa? Perempuan. Ya, maka Rasulullah SAW meluruskan ya alman wilahunya. Dia sudah memang mau hijrah, benar. Ya, almanwinya benar. Tetapi alman wilahunya nggak benar. Ya, maka Rasulullah SAW menyebutkan waman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimro'ati yang kihuha fahijratuhu ila mahajar. Ya. Tapi kalau hijrahnya itu adalah untuk mencari dunia atau perempuan yang mau dinikahinya, maka dia akan mendapatkan dari apa yang dia hijrahkan itu. Ya, jadi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah, tapi bisa jadi dia menikahi perempuan yang mau dinikahi. Ya. Nah, begitu. Makanya kemudian diminta untuk meluruskan niat. Ya. Ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh 2. Sholat 2 rakaat di waktu fajar. Waktunya sama, yaitu waktu fajar. Rakaatnya sama, yaitu 2 rakaat. Tentu saja gerakannya sama, dari niat takbiratul ihram sampai tahiyat itu sama. Gerakannya sama, waktunya sama. Nah, pertama pertanyaannya al-manwi. Dia itu sedang melakukan apa? Nah, jadi niatnya apa dia? Apa mau niat sholat fajar? Karena sebagian ulama menyebut ada sholat sunnah fajar. Sama 2 rakaat di waktu fajar. Ataukah niat dia itu sholat qobliyah subuh? Ya kan? Waktunya juga sama. Apakah dia sholat sunnah mutlakoh? Memang sholat sunnah mutlakoh bisa juga dia lakukan waktu itu. Ataukah dia sholat subuh? Nah, ini namanya al-manwi. Kamu tuh sholat apa? Berapa rakaat? Ya. Karena gerakannya sama, waktunya sama. Itu pun masih ditambah kalau sholat subuh, apakah berjamaah atau sendirian. Ya. Itu pun masih ditambah lagi kalau berjamaah, apakah sebagai imam atau sebagai makmum. Nah, itu al-manwi. Ya. Sehingga dia niat sholat subuh misalkan, kemudian berjamaah sebagai makmum. Nah, itu niat dia. Ya. Terdefinisikan niatnya. Ya. Karena kalau dia kemudian 2 rakaat adalah qobliyah subuh, berarti dia belum sholat subuh. Gitu ya. Sama-sama 2 rakaatnya, tapi dia belum sholat subuh. Ya. Kalau di situ ada jamaah dia sendirian, ya berarti dia sholat sendirian. Ya. Jadi niat itu adalah kamu itu beramal apa, itu juga niat. Ya, 2 rakaat sama, gerakannya sama, tetapi niatnya bisa berbeda. Sedangkan yang kedua adalah alman wilahu. Kamu sholat subuh berjamaah sebagai makmum itu karena apa? Menjalankan perintah Allah. Ya, di rumah ada mertua, nggak enak. Masa nggak sholat di masjid, berangkat ke masjid. Ataukah sedang syuting film. Jadi sama-sama gerakannya. Ya kan? Ya. Nah, ini niat. Ya, al-umuru bimaqasidih. Ya. Jadi perkara-perkara atau segala sesuatu itu tergantung kepada maksudnya. Maksudnya apa itu? Nah, orang bisa salah persepsi ya boleh-boleh juga. Tetapi yang dihitung oleh syariat itu adalah niatnya. Saya niat sholat subuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi bisa jadi yang dilakukan sama, tetapi al-manwinya berbeda.
Ya, sama-sama 4 rakaat. Kamu sholat apa itu 4 rakaat itu? Ya kan? Bisa juga al-mandilahunya berbeda. Ini contohnya. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian kaidah yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang artinya al-yakin, sesuatu yang yakin atau meyakinkan, la yazulu, tidak bisa dihilangkan bisyak, dengan keraguan. Artinya keraguan itu tidak boleh dia menghilangkan keyakinan. Sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Ya, dan kebanyakan dari manusia itu tidak mengikuti sesuatu kecuali dzon, ya, persangkaan. Jadi persangkaan itu tidak mendasarkan kepada sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti, ya, kira-kira. Ya. Jadi tidak ada data akurat, tidak ada saksi. Nah itu ya namanya dzon. Inna dzonna, sesungguhnya persangkaan itu la yughni minal haqqi syai'an. Persangkaan itu tidak sedikit pun ya bisa mencapai kebenaran. Innallaha alimun bima yaf'al. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, itu ya dalil pertama. Jadi jangan mengikuti persangkaan, tapi mengikuti sesuatu yang yakin. Rasulullah SAW juga bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Artinya tinggalkan yang meragukan, ya, meragukan dirimu ila ma la yaribuka, menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Jadi tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju sesuatu yang kamu nggak ragu-ragu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi An-Nasa'i, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW itu mengajarkan ya kepada kita, idza syakka ahadukum fi sholatihi, jika ragu-ragu salah seorang di antara kalian di dalam sholatnya, falam yadri kam shalla salasan am arba'an. Ya, sehingga dia nggak ngerti karena ragu-ragu itu, apakah dia sholat salasan 3, maksudnya 3 rakaat, am arba'an, ataukah dia sholat 4 rakaat. Ya. Fal yatrahi syakka. Ya. Maka hendaklah dia mengabaikan yang ragu-ragu. Wal yabni alama istaiqona. Ya. Kemudian dia melakukan yang dia yakini. Nah, jadi ragu-ragu orang itu ini sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, tentunya ini adalah sholat yang 4 rakaat. Seperti sholat zuhur, asar, dan isya. Dia bingung apakah sudah 3 ataukah sudah 4. Maka tinggalkan yang ragu-ragu, ambillah yang kamu yakin. Ya, tsumma yasjudu sajdataini. Kemudian hendaklah dia sujud. Ya, ini sujud sahwi, mestinya sujud 2 kali sujud. Qabla ayyusallima, sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, seandainya dia itu sholat 5 rakaat, ya, syafa'na lahu sholatahu, maka ya, sujudnya itu diharapkan bisa menjadi syafaat ya, bagi dia. Wa in kana shalla itmaman, dan jika sholatnya sudah sempurna, li arba'in, 4 rakaat, kanata targhiman li syaitan, yaitu membuat sujudnya tadi itu
membuat setan itu marah atau jengkel. Hadis ini sebenarnya berbicara kepada kita ya tentang mengambil yang pasti, jangan mengambil yang ragu-ragu. Jadi kalau orang itu ragu-ragu, 3 atau 4 ya saya ini. Nah ini yang saya tanyakan kepada hadirin adalah mana yang yakin dia? 3-nya atau 4-nya? Ya. Tentunya kalau orang itu ragu-ragu 3 atau 4, mestinya dia ragu-ragu ke 4-nya. Kan gitu. Kalau 3-nya sudah yakin dia itu. Ya, kalau yakin, ya, pertanyaannya ini sudah rakaat keempat atau enggak? Saya itu sudah belum. Itu. Maka yakin yang diikuti 3 sehingga dia menambah 1 rakaat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi saya itu sholat ragu-ragu sudah rakaat keempat belum? Atau masih 3, berarti 3-nya udah yakin kalau dikerjakan. 4-nya yang ragu-ragu. Maka untuk mengatasi keraguan itu ambil yang yakin. Yakinnya adalah 3. Sehingga ditambah 1 rakaat. Seandainya ternyata kita itu sebenarnya sudah 4 rakaat, berarti kita itu menambah, berarti sholat kita itu jadi 5 rakaat. Ya, karena lupa kita itu. Ya kan? Tetapi kalau kita itu ternyata benar-benar masih 3 rakaat, berarti sholat kita itu pas ditambah 1 jadi 4 rakaat. Ya. Nah kemudian kita sujud sahwi sebelum sholat, ya 2 kali sujud. Maka Rasulullah SAW menyebut kalaupun ternyata itu sholat kita 5 rakaat, maka itu ya dimaafkan ya dengan sujud sahwi itu. Kalau seandainya sempurna 4 rakaat, maka itu bikin setan jadi jengkel. Jadi gitu ya. Nah, maka diambillah yang yakin, tidak diambil yang ragu-ragu. Itulah kaidahnya al-yakinu la yazulu bisyak. Yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Yakinnya mana? 3 tadi yang yakin. Nah, kita harus berlatih ini untuk mana yang kita yakin. Contoh nih ya. Jika kita ragu, apakah saya sudah berwudu atau belum? Nah, ini yang ragu-ragu yang mana? Ya kan? Yang ragu-ragu kan sudah berwudu atau belum? Ya kan? Kan ragu-ragu. Ya, yang tidak ragu-ragu apa? Belum berwudunya nggak ragu-ragu ya kan? Saya nggak ragu-ragu kalau belum berwudu, tetapi yang ragu-ragu adalah sudah berwudu atau belum. Maka yang kita ambil yang yakin, yaitu belum berwudu. Sehingga kita harus berwudu. Nah, contohnya itu. Contoh nomor 2 beda lagi. Ya, kita ragu sudah batal wudu kita atau belum. Yang ragu-ragu apanya? Sudah batal atau belum. Yang yakin sudah wudu, saya yakin sudah wudu. Yang tidak yakin batal atau tidak. Al yakinu la yazulu bisyak. Yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Maka kita nggak perlu berwudu sampai ada keyakinan bahwa kita itu batal. Nah gitu ya. Karena kita ragu-ragu, aku mau keluar angin atau enggak, itu ragu-ragu. Ya. Sementara kalau ditanya, kamu yakin tadi sudah wudu? Yakin. Ya, ragu-ragu, batal atau tidak. Maka kita yakin, kita pegang, yaitu sudah berwudu. Nah, tolong nanti dibedakan dengan nomor 1. Ya, saya sudah wudu atau belum? Ya kan? Jadi yang ragu-ragu apa? Sudah wudu atau belum? Yang yakin, yakinnya belum wudu. Yang ragu-ragu, sudah wudu atau belum? Maka kita pegang yang yakin, yaitu belum wudu. Sehingga kita harus berwudu. Yang ketiga, tadi ya, apakah saya sudah 4 rakaat atau masih 3? Ya. Kalau 3-nya berarti sudah yakin. Yang ragu-ragu sudah 4 atau belum? Kan? Maka yang kita pegang yang yakin, yaitu 3.
Yang ragu-ragu, masih 4 atau belum? Nah, yang kita pegang 3, sehingga kita harus nambah 1 rakaat. Walaupun bisa jadi sholat kita sebenarnya tambah menjadi 5 rakaat. Ya. Nah, itu ditutup dengan sujud sahwi. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqah tajlibut taisir. Al-masyaqqah itu kesulitan atau kesempitan, tajlibut taisir itu akan mendatangkan kemudahan. Ya. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Dalil yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Ya. Yuridullah bikumul usra. Ya, Allah itu menghendaki pada kamu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki bagi kamu kesulitan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini sebenarnya kan petikan dari perintah berpuasa Ramadan. Ya. Wajib puasa Ramadan itu, tetapi wa in kana minkum maridun au ala safarin. Tetapi kalau kalian itu sakit atau menjadi musafir, ya, maka Anda boleh tidak berpuasa. Ya, boleh tidak berpuasa. Dan mengganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Allah tuh nggak ingin kalian itu sulit. Allah ingin memudahkan kalian. Ya. Dalil yang lain, Allah SWT berfirman, ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj. Dan Allah itu tidak menginginkan menjadikan atas kalian itu kesulitan, kesempitan. Allah nggak ingin. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi Allah itu ingin liyutahhirakum, membersihkan, mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tashkurun, supaya kalian bisa bersyukur. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ayat ini petikan dari perintah untuk berwudu ketika mau sholat. Ya. Berwudu dengan air dan kemudian membasuh bagian-bagian yang sudah ditentukan. Tetapi ketika kita tidak bertemu dengan air, maka kita bisa tayamum. Ya. Karena kenapa? Ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min harajin. Ya, tidaklah Allah itu ya menjadikan atas kalian itu kesulitan di dalam beragama. Ya. Nggak ada air, berarti bisa tayamum. Itu ya. Ini dalilnya. Rasulullah SAW juga bersabda, yassiru, ya, permudahlah, wala tu'assiru, jangan dipersulit. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis yang lain mirip, Rasulullah SAW bersabda, fa innama bu'istum, maka sesungguhnya kalian itu diutus hanyalah untuk muyassirin, mempermudah. Walam tub'asu, tidaklah kalian itu diutus mu'assirin, untuk mempersulit. Ini kalian diutus untuk mempermudah, bukan mempersulit. Jadi jangan bangga kalau kita itu bisa mempersulit hidupnya orang lain, ya kan? Atau untuk diri kita sendiri kita mempersulit, jangan malah bangga. Karena perintahnya adalah permudah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Contoh-contohnya, pertama, jika sakit dan tidak mampu berdiri, maka boleh menjalankan sholat dengan duduk. Ini contohnya itu. Tidak dipaksa, pokoknya bagaimanapun kamu harus berdiri, enggak. Ya, tetapi boleh menjalankan sholat dengan duduk. Seandainya duduk pun tidak mampu, maka boleh
menjalankan sholat dengan berbaring. Ya. Nah ini al-masyaqqah tajlibu taisir kaidahnya. Al-masyaqqah kesulitan. Kesulitannya apa? Sakit sampai sakitnya itu membuat dia tidak bisa berdiri. Tajlibu taisir mendatangkan kemudahan. Kemudahannya apa? Silahkan Pak, sholat dengan duduk. Ya. Masyaqqahnya apa? Dia tidak mampu duduk. Taisirnya apa? Maka silahkan sholat dengan berbaring. Nah, jadi tidak kemudian dipaksa-paksa dengan sesuatu yang nggak sanggup dilakukan. Ya. Contoh kedua, jika tidak ada air untuk bersuci, maka boleh dengan tayamum. Sebenarnya airnya ada, tetapi hanya untuk minum. Nah, itu juga boleh. Ya, kita bertayamum. Ya. Airnya ada, tetapi seseorang itu sakit, yang sakitnya itu nggak boleh kena air, maka boleh dengan tayamum. Ini termasuk juga mandi wajib. Ya. Bahkan sahabat itu dimarahi oleh Rasulullah SAW karena memaksa temannya yang sakit dalam cuaca yang dingin untuk mandi wajib memakai air. Akhirnya fatal akibatnya. Ya, padahal bisa diganti dengan tayamum. Nah, jadi bukan hanya karena tidak ada air saja, tapi ada masyaqqah yang lainnya. Contoh ketiga, jika tidak ada dokter perempuan di wilayahnya dan keadaan sudah mendesak, maka diperbolehkan berobat dengan dokter lelaki untuk perempuan. Ya, jadi karena nggak ada dokter perempuan di situ, misalkan bidan laki-laki atau dokter kandungan laki-laki. Ya, di tempat itu nggak ada, suasana sudah mendesak, nggak ada yang menolong, maka silahkan. Dia kemudian ditangani oleh dokter laki-laki. Ya, kesulitannya apa? Ya, kesulitannya dia dalam keadaan mendesak, ya, harus melahirkan atau sakit. Ya. Akhirnya menjadi taisir. Taisirnya dalam kondisi itu hanya ada dokter laki-laki, ya silahkan. Ya. Yang empat, jika menjadi musafir, ya ini masyaqqahnya musafir. Ya, musafir itu orang yang melakukan perjalanan ya, dengan jarak tertentu. Maka sholatnya bisa dijamak, bisa dikosor. Sedangkan puasanya bisa diganti hari lain di luar bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi kaidah itu menyebutkan al-masyaqqah, kesulitan, ya, tajlibut taisir, akan mendatangkan kemudahan. Ya. Kaidah yang keempat adalah ad-dararu yuzal. Ya. Ad-dararu yuzal. Artinya adalah kemudorotan, ya, itu harus dihilangkan. Hal-hal yang mudorot, membuat bahaya, bahaya itu harus dihilangkan. Ya. Baik dia membahayakan agama, membahayakan nyawa, membahayakan akal, membahayakan keturunan, atau membahayakan harta, itu harus dihilangkan. Ya. Siapakah yang menghilangkan? Ya nanti orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan. Ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin. Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, fa balaghna ajalahunna, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, mendekati masa iddahnya yang terakhir, fa amsikuhunna bima'rufin, maka rujuklah dengan mereka
dengan cara yang ma'ruf, ya. Au sarrihunna bima'ruf. Atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf juga. Ya, jadi kalian mau menikahinya lagi atau mau menceraikannya, dua-duanya harus dilakukan dengan cara yang ya. Wala tamsikuhunna diraran lita'adu. Ya, di sini janganlah kalian itu setelah masa akhir iddahnya kalian rujuk pada istri kalian itu, tetapi diraron, ya, untuk memberikan kemudorotan, membahayakan bagi dia, lita'atadu, untuk melampaui batas yang menganiaya mereka. Ya faldalika, barang siapa yang melakukan kemudorotan dan bahaya, faqad zalama nafsah, maka dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 231. Nah, jadi kadang perbuatan yang kesannya baik tetapi bisa mendatangkan bahaya. Kesannya baik tapi mendatangkan bahaya. Sedangkan Rasulullah SAW itu telah bersabda, la dororo wa la diroro. Ini ada kalimat yang berbeda, tetapi disusun oleh huruf-huruf yang sama. Dot, ro, ro. La dororo wa la diroro. Ya. Sehingga di sini diartikan tidak boleh berbuat doror, tidak boleh buat diror. Jadi, walaupun diartikan di tempat lain tidak boleh saling memudoroti. Nah, gitu. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah, ya, hadis. Tetapi di sini saya ambil arti nggak boleh berbuat doror dan nggak boleh berbuat diror. Nah, karena saya mau jelaskan tentang doror dan diror. Yang dimaksud doror dan diror itu ada perbedaannya. Perbedaan pertama, doror itu adalah memberikan kemudorotan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan manfaat dengan hal tersebut. Nah, jadi saya membahayakan orang lain supaya saya dapat manfaat. Contoh, orang menanam mangga di halaman rumahnya, lalu tumbuh menjulang hingga ke halaman rumah tetangga. Tetapi yang boleh mengambil buah tersebut hanya dia, tetangganya enggak. Nah, jadi ini berbuat melanggar wilayah orang lain, ya, tetapi tidak memberi manfaat orang lain, dirinya sendiri yang mendapatkan manfaat. Nah, ini contoh sederhana. Atau kita menanam tanaman di dekat pagar atau tembok tetangga, yang tanaman itu bisa menghancurkan tembok tetangga dengan tujuan supaya batas tanahnya hilang lagi. Nah, gitu, bisa juga. Sedangkan diror adalah memberikan kemudorotan kepada orang lain, tapi sebenarnya dirinya nggak dapat manfaat. Ya. Orang lain dapat bahaya, dapat kerusakan, kerugian, tetapi sebenarnya itu juga nggak mendapatkan manfaat kita itu. Contohnya kita mengendarai mobil di tengah jalan yang digenangi oleh air, kita lewat, ya, ada orang yang di situ sehingga muncrat, ya, nyiprat mengenai pejalan kaki yang lewat di jalan itu. Orang lain kena kerugiannya, kita sendiri nggak untung apa-apa. Dan itu namanya diror. Ya. Yang kedua, doror itu adalah memberikan kemudorotan kepada orang lain, tetapi dia yang memulai, itu namanya doror. Ya, doror itu memulai, ya, memberikan kemudorotan untuk orang lain. Sedangkan diror adalah memberikan kemudorotan dengan status membalas kemudorotan dari orang lain
dengan memberikan kemudorotan yang lebih parah. Nah, jadi ini kayaknya prinsip di Jawa gitu ya, pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Itu namanya diror. Ya. Jadi kalau doror itu memulai ya, untuk membuat bahaya, diror membalas dengan sesuatu yang lebih parah lagi. Ya. Nah, itu makna dari hadis la doror wala diror. Ya. Di sini ada beberapa contoh-contoh ya, misalkan seseorang yang memonopoli suatu jenis barang atau makanan lalu dia simpan. Nah, jadi misalkan beras, dia borong itu berasnya, kemudian dia simpan di dalam gudang. Ya. Ketika harga pasar naik, maka dia menjual dengan harga yang sangat tinggi. Nah, ini dia berbuat doror, ya, berbuat sesuatu yang berbahaya untuk masyarakat. Nah, ini ad-dororu yuzal, ad-dororu, ya. Kemudorotan itu harus dihilangkan. Ya. Siapa yang berhak menghilangkan seperti ini? Ya orang yang kuasa. Yang paling berkuasa dalam masalah ini mestinya adalah pemerintah. Ya, pemerintah. Jadi nggak boleh ke orang itu dibiarkan menimbun barang sampai barang itu nggak ada di pasaran, harganya naik drastis. Nah, ada orang yang menjualnya. Nah, itu pemerintah harus mengendalikan, ya, supaya tidak terjadi kemudorotan. Yang kedua, contohnya seseorang yang punya talang air di depan rumahnya, sehingga air dari rumahnya tersebut mengarah ke jalan umum. Ya. Nah, ini juga membuat kemudorotan. Ya. Kalau jalan di depannya itu aspal, maka aspal itu sendiri juga nggak kuat untuk menahan aliran air. Seandainya itu jalannya nggak aspal pun, maka dia akan mengganggu ya transportasi umum, ya, apalagi pejalan kaki. Maka orang yang berkuasa di tempat itu mestinya melarang dia untuk mengarahkan talangnya itu ke arah jalan umum. Ya. Mestinya diarahkan kepada misalkan drainase, ya, dibawa ke drainase atau ke sumur resapan misalkan. Gitu. Yang ketiga, seorang suami yang tidak pulang ke rumahnya dalam waktu yang sangat lama sehingga istri dan anak-anaknya tidak pernah dinafkahi dan tidak bisa dihubungi sehingga tidak diketahui apakah dia sudah meninggal atau bagaimana. Jadi hilang, dikontak nggak bisa, ditelepon nggak bisa, ya dia juga nggak komunikasi, nggak menghidupi anak istrinya. Nah, ini menimbulkan bahaya bagi istri dan anak-anak. Istrinya statusnya nggak jelas, dia itu masih punya suami atau enggak. Demikian pula anak-anaknya, dia masih dinafkahi atau enggak. Maka pemerintah berhak untuk memvonis si suami sudah tidak ada, dianggap sudah meninggal. Ya, mestinya dibuatkan dokumennya supaya si istri itu bisa menikah lagi. Ya, atau dianggap diceraikan. Ya, karena sudah nggak bertanggung jawab sekian waktu dianggap cerai atau dianggap hilang, meninggal. Ya. Nah, itu yang bahaya-bahaya ini harus dihilangkan. Jangan sampai bahaya itu mengganggu seseorang atau mengganggu publik. Nah, bahaya itu meliputi 5 hal seperti yang kita bahas kemarin, membahayakan agama, membahayakan jiwa, membahayakan keturunan, akal atau harta. Itu harus dihilangkan. Ya. Termasuk misalkan riba, ya, yang itu berlipat-lipat. Nah, itu membahayakan masyarakat. Ya, itu harus dihilangkan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah al-adah muhakkamah. Al-adah itu adalah adat tradisi. Ya, muhakkamah itu menjadi hukum. Ya, jadi tradisi itu bisa sebagai hukum. Ya, ini karena waktunya terbatas, saya nggak menunjukkan. Sudah jelas ya, tradisi bisa menjadi hukum agama.
Maksudnya gitu. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur bil 'urfi." Dan perintahlah orang untuk mengerjakan yang urf, yang ma'ruf, yang dikenal, tradisi. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Ya, kata-kata ma'ruf itu sesuatu yang biasa dilakukan dan itu baik. Ya, surat An-Nisa ayat 9. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan." Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, fahuwa indallahi hasanun. Maka itu di sisi Allah juga baik. Ya, jadi kalau kaum muslimin menganggap ini baik, insya Allah Allah juga menganggap itu baik. Wa ma ra'ahul muslimunas sayyi'an, sebaliknya kalau itu dipandang oleh kaum muslimin itu enggak baik, fa huwa indallahu sayyi'un, yaitu di sisi Allah juga buruk. Ya. Syarat adat atau uruf, yaitu pertama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi tidak boleh kita mengatakan tradisi jadi hukum, kaidahnya kan gitu. Tapi tradisinya itu bertentangan dengan hukum. Ya, contohnya di sini tradisi biasa sesajen, nah itu nggak boleh, karena dia berhadapan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah dominan di masyarakat, artinya tradisi itu sudah dipraktekkan oleh masyarakat luas dan sudah lama seperti itu. Ya, itu syaratnya itu. Tidak kemudian tradisi yang aneh, yang asing, maksudnya masyarakat aja nggak ngerti, lah kok mau dipraktekkan. Yang ketiga merupakan tradisi yang sekarang, huruf yang sekarang. Ya, bukan zaman dulu. Seperti contohnya laki-laki mau menikah, hendaknya mahar yang diberikan pada istrinya sesuai dengan tradisi zaman sekarang, jangan zaman dulu. Dulu bapak kita itu maharnya cuma 25 perak. Nah, itu harus kita lestarikan, ya jangan. Ya. Dan tidak ada kesepakatan di antara dua orang itu terhadap tradisi tertentu atau ada kesepakatan. Ya, misalkan orang itu transaksi dan mengatakan dia tinggalnya di Indonesia, dua orang itu mengatakan dibayar 50.000. Dia nggak menyebut kata-kata 50.000 rupiah. Tetapi karena dua-duanya tinggal di Indonesia, ya tradisinya 50.000 itu 50.000 rupiah. Jangan kemudian yang satu bilang, "Loh, maksud saya 50.000 dolar." Ya nggak bisa. Kalau mau 50.000 dolar, berarti harus ada perjanjian, ya kan? Ada kata-kata dolarnya. Tapi kalau dolarnya dihilangkan, berarti itu rupiah, karena tradisi di Indonesia itu mata uangnya adalah rupiah. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan diaturkan kepada Ustadz Endri Nugroho yang telah menyampaikan materi terkait 5 kaidah umum usul fikih. Baik, diinformasikan kepada para jamaah untuk bisa mempersiapkan pertanyaan yang ingin memberikan pertanyaan ya atau menanyakan sesuatu terkait usul fikih, karena ini merupakan pertemuan terakhir ya. Alhamdulillah Ustadz, ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Ini mungkin agak sedikit melenceng dari judul. Apa bedanya sholat sunnah fajar dengan sholat qobliyah subuh? Dan apa diniatnya saja atau bagaimana Ustaz? Ya. Jadi dalam sholat sunnah fajar dan sholat sunnah subuh, para ulama itu berbeda pendapat. Ya, sebagian mengatakan bahwa sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat sunnah qobliyah. Tetapi sebagian mengatakan bahwa sholat sunnah fajar itu tidak sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh.
Kedua-duanya sama-sama sholat sunnah. Keduanya sama-sama dilaksanakan sebelum sholat subuh, setelah adzan subuh. Ya, jadi waktunya sama, ya kan? Kemudian kaifiatnya sama, yang membedakan hanyalah niatnya bagi mereka yang menganggap sholat sunnah fajar itu berbeda dengan sholat sunnah qobliyah. Maka dia sholat 2 rakaat fajar, kemudian 2 rakaat subuh. Waktunya ya sama antara adzan sampai iqomat subuh itu. Ya, kaifiatnya sama, jumlah rakaatnya sama. Yang membedakan hanyalah niatnya. Saya berniat sholat sunnah fajar. Saya berniat sholat sunnah qobliyah subuh. Itu yang membedakan hanyalah niatnya. Demikian. Baik, semoga bisa dipahami ya, Ibu Haruki. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana bacaan sujud sahwi? Ya, bacaan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu kita lakukan seperti tadi, ketika kita ragu-ragu pun disunahkan untuk menjalankan sujud sahwi, ya. Apalagi kita keliru di dalam sholat, ya. Jadi keliru di dalam sholat itu bukan aib, ya. Rasulullah SAW pernah mengalami juga, ya. Tetapi kalau tiap hari keliru, nah itu yang repot, ya. Ya, kita nggak khusyuk dalam sholat. Maka kita melaksanakan sujud sahwi yang dilakukan dengan 2 kali sujud. Sujud pertama, itu kan posisi kita duduk tahiyat akhir. Nah, kemudian kita sujud pertama, kemudian bangkit, duduk iftiros. Ya, seperti duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi, kemudian duduk tahiyat, kemudian salam. Bacaannya adalah subhanallah ma la yanamu wa la yasfu. Ya. Jadi maha suci Allah yang Allah itu tidak lupa dan tidak tidur. Ya, bacaannya itu. Nah, setelah itu salam. Demikian ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Ustadz, setelah ikuti 8 kali kajian, alhamdulillah mendapat banyak tambahan pengetahuan yang sangat bermanfaat. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan lebih lanjut perlu membaca buku referensi. Mohon buku apa saja Ustadz yang direkomendasikan untuk dibaca terkait buku Ustadz? Ya. Sebenarnya buku-buku lama itu bisa menjadi referensi, tetapi beberapa belum diterjemahkan. Ya. As-Sulam misalkan itu buku lama yang bisa kita jadikan referensi. Nah, tetapi kalau yang sudah terjemahannya sangat banyak, Anda bisa mencari buku apa saja yang itu membahas tentang usul fikih dan qawaidul fikih. Ya. Gitu ya. Jadi kita bisa membaca pada kucing. Kita bisa membaca buku yang itu temanya tentang qawaidul fikih ya dan usul fikih. Nah, nanti di sana akan ya dibahas tentang hal-hal yang selama ini kita bahas juga ya. Demikian. Baik Ustadz, ini tadi sedikit melanjutkan terkait sujud sahwi. Ini ada yang mungkin perlu diklarifikasi. Bacaannya itu dibaca ketika sujud atau ketika duduk iftirashi Ustadz. Jadi setelah sujud, bacanya itu setelah ketika sujud atau ketika setelah sujud Ustadz. Jadi
bacaan yang tadi saya sampaikan, subhanaman la yanamu wa la yasu, itu dibaca ketika sujud, bukan ketika duduk. Ya. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa bacaan sujudnya adalah bacaan sujud seperti bacaan sujud yang lainnya. Ya, bukan subhanallahi man la yanamu wa la yasu. Nah, silakan. Ini berbeda pendapat. Tetapi yang saya tekankan, dibacanya ketika sujud, bukan ketika duduk. Demikian. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami ya, Bapak Ferry. Ini alhamdulillah Ustaz, karena pertemuan yang terakhir 8 kali pertemuan sebelumnya, dan mungkin untuk ke depan ada informasi terkait kelas KIF ya. Namun ini ada pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana menyikapi pesan orang tua sebelum meninggal untuk tahlilan? Untuk itu orang tua juga sedih menyiapkan dana yang cukup. Jadi mungkin lebih ke arah fenomena di masyarakat Ustaz terkait tahlilan. Karena juga dananya juga tidak sedikit sebenarnya Ustaz. Ya, jadi nasihat atau pesan orang tua sebelum meninggal itu ya bisa masuk kategori wasiat ya. Wasiat yang harus kita jalankan selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jadi wasiat itu kita jalankan selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, memang tahlilan itu dengan berbagai dalil hukumnya adalah boleh. Tahlilan ya, kalau tahlil yaitu mandub. Ya, kalau tahlilan ibahah boleh. Dia jadi amaliyah yang baik, amaliyah yang berpahala ketika dijalankan sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Sebaliknya dia bisa menjadi dosa kalau dijalankan tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Nah, sehingga kita jalankan dia sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu doa untuk orang yang meninggal. Ya. Kemudian sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu atau kepada tetangga. Ya. Nah, itu baik. Ya. Tetapi ada hal-hal yang tidak baik, misalkan. Ada hal-hal yang tidak baik, misalkan. Bahwa tahlilan itu adalah berfoya-foya. Ya, jadi apakah bisa? Bisa. Jadi tahlilan itu untuk menunjukkan harga diri dan eksistensi ya, dari keluarga si mayit. Nah, itu sudah nggak benar. Nggak benar itu ya. Jadi tahlilan itu bukan pesta pora. Orang meninggal jangan dipestain ya. Kemudian yang kedua, maksa-maksa untuk diselenggarakan ketika tidak ada anggaran. Ya, sampai harus hutang. Nah, ini juga nggak benar. Ya. Yang ketiga, harus dengan waktu-waktu tertentu, 1-7 hari, ya kemudian 40 hari, sewune, ya. Nah, itu nggak harus. Ya. Yang sunnah Nabi adalah mendoakan mereka yang meninggal, sedekah kepada orang yang nggak mampu atau tetangga, para tetangga. Nah, itu yang disunahkan. Kemudian kita membaca kalimat thayyibah, baca Al-Quran, ya kan, doa. Nah, itu disunahkan oleh Rasulullah SAW tanpa kemudian memaksa harus hari kesekian dan hari kesekian. Nah, jadi kalau itu pesan dari orang tua, ya bikinlah tahlilan yang baik. Ya, bikin tahlilan yang baik, yang kemudian tidak menjurus kepada ritual yang nggak jelas. Misalkan makanannya harus ada nasi gurih, nasi bunder, harus ada ini, harus ada itu. Nah, ini yang aneh. Kenapa harus ada ini, harus ada itu? Ya, nah nggak harus. Ya, mau nasi apa aja boleh. Nah, jadi hal-hal yang tidak ada syariatnya diharus-haruskan jadi syariat baru nanti. Ya, jadi nggak harus. Kalaupun pakai itu juga nggak boleh dengan keyakinan ini nanti akan menyebabkan begini dan begitu. Nah, jadi inti dari tahlilan itu adalah
mendoakan ya keluarga yang meninggal, mendoakan orang yang sudah meninggal, menghibur keluarga yang ditinggal, dan sedekah kepada orang yang tidak mampu dan kepada tetangga atau handai tolan. Ya, itu yang sesuai dengan syariat. Baik, syukran diaturkan kepada Ustadz Andri. Semoga bisa menjawab ya, karena memang fenomena di masyarakat tahlilan ini memang tidak lepas, dan memang salah satu yang paling pokok adalah terkait pendanaan ya. Jadi biaya itu tidak sedikit ternyata. Baik Ustadz, ini karena pertemuan terakhir mungkin bisa disampaikan closing statement atau penekanan terkait usul fikih ini, supaya setelah kita melalui pekanan Ya, dalam hadis ini. Saya sampaikan kepada rekan-rekan yang mengikuti fikih ini ya. Fikih ini bukan materi hafalan, tetapi materi hafalan ditambah analisa. Ya. Nah, dari situlah kita itu berlatih untuk menghafal dan menganalisa untuk mengetahui dasar-dasar hukum di dalam Islam. Nah, oleh karena itu banyaklah berlatih ya di dalam usul fikih ini supaya kita sedikit banyak bisa mengerti dari mana dasar-dasar syariat Islam itu diberlakukan, diambil dari mana ya syariat Islam itu. Nah, dari situ kita tidak menjadi orang yang taklid ya, dan ingat taklid itu adalah perbuatan yang tercela. Demikian Mas Samar. Baik, terima kasih Ustadz. Kami informasikan kepada para jamaah yang belum presensi bisa segera presensi. Kemudian untuk informasi terkait kajian intensif virtual dari IKADI, untuk informasinya akan kami sampaikan melalui kelas selanjutnya atau mungkin di kelas keluarga Islam dan juga ekonomi Islam. Kalau tidak nanti melalui grup WhatsApp, jadi dimohon untuk bersabar terkait informasi keberlanjutan. Alhamdulillah kita diberikan Allah kemudahan dan juga keberkahan sehingga kita bisa istiqomah untuk menyelesaikan 8 kali pertemuan. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmunya dan juga kekuatan untuk bisa menjalankan ilmu yang kita peroleh. Marilah kita akhiri dengan baca bacaan alhamdulillah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, banyak salahnya saya mohon maaf. Mungkin banyak hal yang kurang berkenan atau banyak yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.